Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di sore hari ini untuk bersama-sama sejenak merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di sore hari ini kami bersama dengan kaum perempuan sejenak hendak merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami meyakini bahwa firman Tuhan itu menjadi suluh langkah kami, menuntun kami untuk melakukan hal yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami memiliki banyak keterbatasan, kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami bisa mencerna, memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, juga kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengarkan bersama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 29 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Demikian pembacaan Alkitab di sore hari ini. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jika kaum perempuan melihat warta dan juga tema yang mungkin tertera di layar, tema kita di sore hari ini pakai petuah budaya Sunda ya. Jadi temanya ini kudu sebeh memeh dahar, kudu nepi memeh indit. Nah, ini pakai bahasa Sunda ini petuahnya gitu ya. Apa sih artinya kudu sebeh memeh dahar, kudu nepi memeh indit? Kalau dalam terjemahan langsungnya sih ini mau mengungkapkan harus kenyang sebelum makan. Ya. Harus sampai sebelum berangkat. Ini maknanya apa ini dari tema dalam bahasa Sunda ini? Ini mau menggambarkan sebenarnya mau menyatakan bahwa peribahasa ataupun petuah ini mau menggambarkan harus melihat terlebih dahulu ke depan, ya, berpikir dulu ke depan sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Pikirkan dulu apa dampaknya, negatif positifnya, resikonya sebelum melakukan tindakan. Nah, ini dari petuah ya, ataupun peribahasa Sunda yang mengajak setiap orang untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukannya. Nah, terkait dengan tema ini, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini hidup dalam situasi yang serba cepat, ya. Informasi yang serba cepat juga kita terima dan kita share, ya. Dan bicara masalah sesuatu yang cepat sebenarnya tidak ada salahnya, gitu ya. Ketika hal yang cepat ataupun respon cepat itu juga dilakukan dengan tepat. Nah, namun terkadang reaksi cepat ini kadang juga memperlihatkan tindakan yang tidak tepat gitu ya. Kita cepat bereaksi terkait dengan sesuatu hal, namun terkadang tindakannya ini tidak tepat. Dan ini yang perlu kita hayati bersama sehingga seringkali keliru
seringkali salah, seringkali mungkin baru menyadari, waduh ini resikonya kok jadinya begini, begitu, seperti itu. Nah, sehingga dari firman Tuhan yang kita baca, kita mau dituntun untuk bagaimana juga ketika kondisi pada saat ini memang menuntun kita untuk bisa serba cepat. Namun kecepatannya itu juga perlu diimbangi, didampingi, disertai dengan hal-hal yang tentunya baik dalam setiap tindakan dan keputusan. Nah, dalam pembacaan Alkitab dari kitab Amsal ayat 8 sampai dengan 11, di sini diungkapkan bagaimana orang bijak itu berlaku. Kalau kita lihat di sini, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Bicara amarah, amarah ini kan sebuah respon ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semua bisa marah karena sesuatu hal dan itu menjadi respon. Namun orang bijak itu senantiasa bisa mengendalikan amarahnya. Jadi ketika di sini diungkapkan orang bijak meredakan amarah, tapi pencemooh justru mengacaukan segala sesuatunya. Sehingga di sini Amsal mau menuntun kalau umat manusia biasa yang bisa saja marah dalam situasi kondisi tertentu karena respon cepatnya terkait dengan sesuatu hal, namun diperlukan juga untuk meredakan amarah itu, untuk bisa mengendalikan supaya bisa berpikir terkait dengan segala sesuatu halnya. Ya, jadi justru penulis Amsal mau menekankan supaya umat Tuhan itu jangan taruhlah cepat-cepat marah ataupun tidak bisa mengendalikan amarahnya. Namun justru digambarkan umat Tuhan harus bijaksana terkait dengan amarah yang dimilikinya. Dan di situ digambarkan harus meredakan, harus mengendalikan. Nah, ini tentunya juga terkait dengan bagaimana seseorang bisa menghayati sumber hikmat, sumber bijaksana itu adalah dari Tuhan. Maka secara tidak langsung sebenarnya penulis kitab Amsal itu mau menggambarkan karakter seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, karakter seseorang yang cenderung mengumbar amarahnya sehingga melakukan sesuatu hal yang keliru dalam tindakannya, itu juga menandakan bagaimana relasinya dengan Tuhan. Nah, di sini justru diharapkan bisa seseorang itu walaupun ada sesuatu hal yang menuntun dia untuk bereaksi dengan cepat ataupun merespon dengan cepat, namun tetap bisa ada dalam pengendalian diri. Dan di situ bijaksana itu diperlukan dalam menghayati sikap yang baik tadi. Kemudian kita lihat juga di sini, selain penulis kitab Amsal mengungkapkan tentang betapa pentingnya seseorang menjadi bijaksana dalam merespon segala sesuatu, khususnya juga hal-hal yang membuat amarah diri. Namun di sini juga diungkapkan selain seseorang bisa bijaksana, diharapkan umat juga bisa menghayati hidup yang jujur di dalam kehidupannya. Ketika di sini diungkapkan orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Penggambaran pentingnya ketika bicara terkait dengan keselamatan, maka salah satu karakter yang harus muncul adalah kejujuran. Kejujuran itu bicara terkait dengan kehidupan yang tidak berbohong, kehidupan yang tulus apa adanya, gitu ya, dan tidak menyembunyikan hal-hal yang justru menjadikan orang lain mungkin merasa ingin dipuji, tapi sebenarnya pada dasarnya tidak. Nah, ini perlu kita lihat juga
gitu ya, bicara terkait dengan kejujuran, bahwa salah satu patron ataupun ciri orang beriman diharapkan jujur dalam kehidupannya. Dan kejujuran itu mulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan setiap yang dipercayakan pada orang beriman diharapkan juga bisa dilakukan dengan kejujuran. Dan yang ketiga di sini Amsal mengungkapkan gitu ya, bahwa selain bicara bijaksana, kejujuran, kemudian di ayat yang 11 diungkapkan orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Ini orang bebal ini berarti kan digambarkan orang yang tidak berpikir bahwa amarahnya ini bisa menimbulkan berbagai macam akibat dan resiko jangka panjang. Tapi dia ya begitu saja melampiaskan segala sesuatunya, tapi tidak melihat, memikirkan efek buruk setelah itu. Nah, sehingga diharapkan orang bijak, juga orang beriman bisa melihat sesuai dengan tema kita ini gitu ya, untuk bisa memperkirakan, melihat jauh ke depan, kira-kira dampaknya ini apa sih? Positif negatifnya bagaimana? Konsekuensinya, resikonya bagaimana? Nah, sehingga dari firman Tuhan ini kaum perempuan diajak yang pertama untuk bisa menghayati kehidupan sebagai sosok umat Tuhan yang tentunya dituntun firman Tuhan. Maka yang pertama yang perlu dilakukan adalah kaum perempuan bisa menghayati kehidupan bijaksana yang bersumber daripada Tuhan. Melihat segala sesuatu ke depan, merespon segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita dengan cepat, maka kaum perempuan dituntun untuk menjadi kaum perempuan yang bijaksana. Nah, bicara terkait dengan bijaksana, ini tentunya kalau kita lihat bijaksana ini digambarkan selalu menggunakan akal budinya, pengalamannya gitu ya, untuk bisa menyikapi segala sesuatu. Dan di situ juga bijaksana terkait dengan hikmat ya. Kalau bahasa Ibraninya itu hokmah, bahasa Yunaninya Sophia atau Sophos ya. Nah, ini dimintakan kepada Tuhan supaya seseorang diberikan hikmat agar cermat bisa menggunakan akal budi, bahkan pengalaman kehidupannya untuk bisa belajar. Ya, jadi perlu dihayati bahwa salah satu ciri pembeda manusia dengan ciptaan yang lain itu adalah akal budi yang Tuhan telah berikan bagi kita. Nah, sehingga kita menggunakan akal budi dan setiap pengalaman yang ada itu juga untuk bagaimana kita bisa bertumbuh dengan bijaksana setiap waktu, bahkan berpikir terkait dengan bagaimana respon kita terhadap situasi yang terjadi yang dengan cepat tapi tetap dengan tepat bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita terus menghayati belajar terus-menerus. Nah, belajar terus-menerus ini kan bukan proses yang selesai ataupun pendek waktunya, tapi prosesnya panjang. Belajar kita bisa tidak terkungkung hanya dari sisi formal saja. Kita belajar bisa dari pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain. Kita bisa belajar tentunya juga menghayati bagaimana tuntunan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kan kalau misalnya disebutkan kita bisa memaksimalkan akal budi, maka ketika
Misalnya setiap ada persekutuan, ada pemberitaan firman Tuhan dengan tema-tema tertentu, maka kan orang yang benar-benar mau belajar, yang mau meningkatkan kapasitas kebijaksanaannya, dia tidak akan berlalu begitu saja gitu ya. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, apa yang dibicarakan, tapi dia akan benar-benar menyaring informasi itu dengan sedemikian rupa, merenungkannya, bahkan mempertanyakannya kepada dirinya sendiri. Jadi kalau bicara terkait dengan kita mau bertumbuh semakin bijaksana, ketika mendengarkan firman Tuhan itu, pikirannya kita itu bukan langsung tertuju pada orang lain. Misalnya, oh ini kayaknya ya nih buat yang ibu itu nih, cocoknya begitu nih. Nah, tapi justru kalau kita mau bertumbuh bijaksana, ketika ada pemberitaan firman Tuhan, merujuknya langsung sama kita dulu sendiri. Ini bagaimana nih firman Tuhan ini saya bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah belum ya melakukan seperti ini? Oh kalau belum berarti saya harus bisa mengupayakannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Coba deh merubah mindset, pola pikir, dan juga tindakan. Kan seperti itu. Jadi kita dituntun untuk bisa bertumbuh dalam bijaksana ini. Bahkan dalam hal-hal yang menuntun kita untuk merespon cepat, ya kita di filter ya, disaring gitu ya, dengan kebijaksanaan ini. Kadang seringkali yang terjadi misalnya responnya cepat nih, ada kabar informasi yang masuk di WA grup, terus kemudian kita share begitu aja gitu. Cepatnya bagus gitu ya, tapi kita nggak menyaring terlebih dahulu gitu ya, kira-kira ini bagaimana ya kalau saya share informasi ini, atau misalnya informasinya valid atau enggak, informasinya benar atau enggak, namun seringkali kita share aja begitu ya. Kita tidak memikirkan dampaknya bagaimana. Padahal bisa jadi ketika tidak difilter dulu, tidak disaring dulu, kita bisa menjerumuskan orang lain. Maka di situ kita tidak bijaksana. Kita tidak melihat ataupun mempraktekkan bagaimana tema di sore hari ini gitu ya. Namun justru melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk terus belajar dan bertumbuh dalam hikmat Tuhan sehingga menjadi sosok kaum perempuan yang bijaksana. Bisa ibu-ibu kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dan salah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita tidak boleh minder, kita tidak boleh rendah diri. Apalagi bias gender memahami bahwa kayaknya kaum pria lebih bijaksana deh daripada kaum perempuan. Enggak gitu ya. Semua orang bisa menghayati kehidupan bijaksananya asal bagaimana kemauan dari tiap personnya, kemauan dari orang itu. Mau nggak dia terus bertumbuh? Mau nggak dia terus dibentuk Tuhan? Bahkan ada banyak kok perempuan-perempuan yang bijaksana dibandingkan kaum laki-laki. Dan kita lihat seringkali justru terminologi bijaksana ini seringkali justru disandingkan dengan sosok-sosok kaum perempuan. Kaum perempuan bijaksana. Nah, itu yang perlu kita lakukan yang pertama. Yang kedua, kita juga diajak untuk menghayati kehidupan yang jujur. Kehidupan jujur ini kadang menjadi sesuatu yang ironi ya. Di dalam kehidupan negeri kita, kejujuran ini menjadi sesuatu hal yang karakter yang bisa jadi sulit untuk didapatkan. Kenapa? Ketika bicara kasus korupsi yang meningkat, itu kan berarti sebenarnya ketidakjujuran yang terjadi dan berbagai macam hal. Nah, di sini kita diajak sebagai kaum perempuan untuk bisa menerapkan kehidupan yang jujur. Apa adanya, tidak bohong, terbuka, dan bertanggung jawab. Jujur itu ya kaitannya juga dengan pertanggungjawaban kita. Misalnya begini, kaum perempuan yang dikasih Tuhan. Taruhlah kalau misalnya kita ada dalam keluarga
bicara keuangan. Nah, kaum perempuan yang tentunya juga menghayati kehidupan di keluarga, tentunya bisa menghayati bagaimana pengelolaan keuangan di keluarga itu dengan baik, dengan jujur. Keterbukaan antara suami dan istri justru bisa saling mengisi, melengkapi di sana ketika ada kejujuran. Atau dengan anak, dengan orang tua gitu kan. Kalau misalnya justru di dalam kehidupan keluarga penuh dengan kebohongan, maka bagaimana kita bisa menjadikan diri kita saksi Kristus untuk menyatakan kejujuran di tengah-tengah kehidupan kita. Belum lagi di tengah-tengah pekerjaan, ibu-ibu dan juga kaum perempuan yang dipercayakan entah itu dalam posisi apapun di dalam pekerjaan kaum perempuan sekalian, maka upayakanlah, nyatakanlah sesuatu hal yang jujur. Kalau misalnya dikasih untuk beli ini, ya lakukanlah itu sesuai dengan porsinya. Bagaimana pengeluaran, pemasukan dan juga saldo dan lain-lain itu perlu dilihat, dan karakter kejujuran itu yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita melakukan yang terbaik. Walaupun bisa jadi itu sederhana. Ya. Kemudian juga ya terkait dengan berita-berita yang beredar, kita jangan justru menyebarkan berita bohong di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Jangan sampai justru kita menjadi pribadi-pribadi yang menyebarkan berita-berita bohong di tengah kehidupan kita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kehidupan jujur itu adalah ciri kehidupan beriman, dan itu menjadi identitas kita untuk bisa menghayati kehidupan yang bijaksana. Tanpa kejujuran, bagaimana kita bisa bijaksana? Nah, ini sekali lagi dimulai dari hal yang sederhana. Bahkan di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tengah persekutuan, orang lain bisa menilai, orang lain bisa belajar apakah kaum perempuan ataupun ibu-ibu ini bisa jadi teladan terkait dengan kejujuran atau tidak dengan apa yang dilakukan. Nah, ini perlu kita hayati bersama-sama, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita diajak sekali lagi untuk memperkirakan ke depan apa yang kita lakukan ini konsekuensinya bagaimana, baik dan buruknya bagaimana, dengan bekal tadi karakter-karakter yang kita perlu kembangkan ya. Nah, kita diharapkan misalnya bicara terkait dengan kata-kata kita juga, kadang kata-kata ini lebih cepat gitu ya. Jadi ada sebuah ilustrasi ataupun penggambaran kata-kata itu terkadang lebih cepat seperti busur panah yang meluncur, yang tidak bisa ditarik lagi. Sekali diluncurkan, dilepaskan busur panah itu, dia akan melesat dengan cepat dan tidak bisa ditarik lagi. Nanti bisa ditariknya kapan? Ketika busur panah itu menancap di sasaran ataupun di pohon. Bisa ditarik. Tapi ada dampaknya nggak? Ada. Dampaknya apa? Kalau kita tarik itu busur panah, itu ada bolongnya. Ada bekasnya. Bolong. Yang tadinya rata, bolong. Gitu kan. Dan itu nggak bisa diperbaiki terkadang. Gitu ya. Yang bolong itu ya. Karena sudah ada luka yang menancap ataupun sudah ada kerusakan di sana. Gitu ya. Nah, makanya kita diajak untuk bisa melihat, jangan-jangan kata-kata saya, tindakan saya membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain punya dampak buruk. Untuk itu, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di sore hari ini, bahkan khususnya di masa pandemi, di tengah-tengah kita masing-masing semua butuh dukungan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Walaupun memang situasi
menuntut kita untuk bisa merespon cepat segala sesuatu hal, tapi kita diajak juga bahwa respon cepat kita harus bijaksana. Harus senantiasa juga mengedepankan kejujuran, ketulusan, dan juga memikirkan konsekuensi yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu itu apa dampaknya. Sehingga kita akan terus bertumbuh menjadi umat Tuhan yang semakin bijaksana. Umat Tuhan yang semakin berhikmat dengan bersumber hikmat daripada Tuhan. Maka kiranya kita sama-sama bisa merenungkan firman Tuhan ini, mengumpulkannya, menanyakannya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita semua mengupayakan yang terbaik menjadi sosok-sosok yang bijaksana, yang jujur, yang memahami konsekuensi, resiko di depan seperti apa? Nah, kalau belum, ayo kita lakukan sama-sama. Kita melakukannya dimulai dari diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain dulu. Jangan lihat keburukan orang lain dulu. Lihat dulu diri kita sendiri. Lakukan yang terbaik dimulai dari hal yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bersama-sama untuk bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, khususnya dalam kami bersama-sama bersekutu untuk juga mendengarkan didikan Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang jujur, orang-orang yang juga memikirkan terkait dengan konsekuensi yang kami harus jalani ketika kami melakukan sesuatu. Dan itu merupakan tuntunan firman Tuhan, sehingga di dalam masa pandemi pada saat ini, kami tetap menjadi terang, kami menjadi pribadi yang senantiasa juga menjadi solusi, bukan justru memperkeruh suasana, apalagi menambah beban pemikiran terkait dengan hal-hal yang kami lakukan yang tidak bijaksana, yang tidak jujur, bahkan yang tidak memikirkan bagaimana konsekuensi yang terjadi. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa membentuk kami terus-menerus melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini berdiam dalam kehidupan kami renungkan dan kami lakukan, dimulai dari hal-hal yang sederhana dari dalam diri kami sendiri. Tuntun kami semua ya Bapa, dan Engkau yang memampukan kami. Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi kaum perempuan GKP Cawang beserta dengan keluarga. Tuhan kiranya memberkati, menyertai setiap kehidupan yang dijalani dengan setiap pergumulan yang harus dihadapi. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan untuk bisa menghadapi situasi yang terjadi di masa pandemi ini, sehingga dari situ pun kami tetap bisa menghayati berkat dan pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan bagi kaum perempuan yang dalam kondisi sakit ataupun juga menjalani isolasi mandiri, Tuhan yang senantiasa menjamah memulihkan kondisi mereka sehingga semakin hari semakin sehat, kuat dan pulih, senantiasa bisa melakukan setiap aktivitasnya di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa bagi para fungsionaris komisi, penatua, koordinator, Tuhan kiranya juga memberkati setiap upaya pelayanan persekutuan kesaksian yang tentunya juga harus terus menyesuaikan diri dalam konteks zaman ataupun masa pandemi pada saat ini. Tuhan yang memampukan kami semua untuk melakukannya. Kami berdoa untuk keluarga kami,
suami, anak-anak, orang tua, Tuhan yang akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya akan senantiasa memberkati, menyertai setiap upaya yang dilakukan, sehingga kami semua sebagai bangsa, sebagai negara, bisa melakukan hal yang berkontribusi untuk memulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong kami dan Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Allah yang Maha Kasih, kami juga membawa setiap doa kami masing-masing, di mana kaum perempuan ataupun ibu-ibu memiliki doa masing-masing yang ada di dalam hatinya, pergumulan, kerinduan, harapan, dan berbagai macam hal. Sungguh kami meyakini Engkau mendengar, Engkau memahami, dan Engkau melakukan karya, merancangkan kehidupan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami juga dituntun untuk bisa senantiasa melakukan yang terbaik, bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam karakter seperti Kristus, bahkan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka seluruh doa ini kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami juga akan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di akhir acara kita di sore hari ini. Lakukanlah firman Tuhan, upayakanlah untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang jujur, dan senantiasa juga melihat ke depan terkait dengan tindakan yang kita lakukan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan GKP Cawang dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.